Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Temu akan memberikan materi pembelajaran fikih untuk kelas 1. Kali ini kita akan membahas mengenai syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Anak-anak tolong disimak dan dicatat apa saja materi yang Temu jelaskan. Yang pertama, syarat sholat. Ingat, yang pertama syarat sholat. Syarat sholat itu berarti seseorang wajib melakukan sholat. 1. Harus muslim, seorang muslim. Yang kedua, harus sudah akil balik. Yang ketiga, harus berakal sehat. Cuman 3 syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam atau Muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang pertama, seorang Muslim berarti selain seorang Muslim tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat. Orang non-Islam tidak wajib sholat. Yang wajib adalah orang Islam. Yang kedua, ketika sudah Islam dan sudah baligh, maka dia wajib sholat juga. Baligh, yang dimaksud baligh di sini adalah sudah beranjak dewasa. Perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Ketika usia 9 tahun dan sudah menstruasi, maka wajib untuk sholat dan berdosa bila meninggalkannya. Sedangkan laki-laki, syarat baliknya dimulai ketika mimpi berhubungan. Maksudnya, dia sudah mengerti hal-hal yang berhubungan dengan orang dewasa. Ya, tapi di zaman sekarang ini biasanya menurut zaman dahulu itu usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan 9 tahun. Tetapi di zaman sekarang kedewasaan anak itu lebih cepat. Rata-rata usia SD juga sudah mengerti mengenai hubungan orang dewasa. Nah, karenanya wajib ketika sudah mengerti, ketika sudah paham, wajib melakukan sholat. Maka berdosa bila meninggalkannya. Dan yang terakhir adalah harus normal atau berakal sehat. Orang gila tidak wajib sholat, tidak dikenakan dosa bila meninggalkannya. Itu tadi adalah syarat wajib sholat. Ada 3, diulang lagi. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal sehat. Yang ketiga baligh. Ya. Selanjutnya, Temu akan menjelaskan tentang syarat-syarat sah yang harus kita kerjakan ketika mau sholat, ketika akan sholat. Apa sih biar kita sah sholatnya atau sholat kita ini benar diterima Allah? Yang pertama, kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa contohnya? Contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, dan juga kentut. Ya, itu pokoknya kita hilangkan dulu deh, bersihkan dulu. Setelah buang air kecil kita harus cebok, buang air besar juga kita harus cebok. Itu hadas kecil. Sedangkan hadas besar itu keluarnya darah ataupun berhubungan suami istri. Yang pertama, keluarnya darah dari kemaluan, ya, khusus bagi wanita, ya. Hadas besar yang keluarnya darah dari kemaluan itu hanya untuk wanita. Yang pertama, darah haid. Yang kedua, darah nifas setelah melahirkan. Yang ketiga, darah wiladah juga sama setelah melahirkan. Nifas itu masanya 30 sampai 60 hari
habis melahirkan, sedangkan wiladah itu saat melahirkan. Nah, itu perempuan harus suci dari haid, nifas, dan wiladah. Dan yang keempat adalah junub. Junub ini ketika seseorang sudah melakukan hubungan suami istri, baik laki-laki maupun perempuan. Itu namanya hadas besar. Oke? Sekarang sudah tahu. Yang pertama hadas kecil itu adalah contohnya kencing berak. Yang kedua hadas besar contohnya setelah berhubungan suami istri dan keluarnya darah. Itu harus suci ketika kita mau melakukan sholat. Ketika masih keluar darah saat haid, itu berarti tidak wajib sholat, tidak boleh sholat, ya, tidak sah sholatnya. Nah, syarat yang pertama itu tadi suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci dari najis. Najis seperti yang sudah Temuk jelaskan, banyak macam-macam najis dan tingkatannya juga ada khaffafah, mutawassithah, dan mughalazah. Contohnya ada najis darah, nanah, kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Kemudian juga najis dari jilatan anjing dan babi, dan juga bulu-bulu hewan juga sama najis. Jadi sebelum kita sholat, kita bersihkan dulu tempat sholat kita, pakaian sholat kita dari najis. Itu syarat sah ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat bagi perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, seperti kalau kita pakai mukena, itu yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Sedangkan bagi pria, bagi laki-laki, itu auratnya hanya sampai lutut, ya. Dari perut sampai lutut sebenarnya, tapi alangkah baiknya ditutup juga pakai sarung ataupun celana dan baju. Tuh, ya. Tadi ulang lagi, yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang kedua suci dari najis, dan yang ketiga menutup aurat. Terus yang keempat syarat sahnya apa? Yang keempat syarat sahnya adalah sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, kita tidak sah sholatnya. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Tuh, jadi cuma ada 5 ya syarat sahnya sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga adalah menutup aurat. Dan yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Kalau kita sholatnya tidak menghadap arah kiblat, itu tidak sah sholatnya. Apalagi sampai membelakangi kiblat, itu tidak sah sholatnya. Itu adalah syarat sahnya sholat, ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Temuk. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dicatat tadi materi yang pertama tentang syarat wajib sholat ada 3. 1, Islam. Kedua, balik. Dan ketiga, berakal sehat. Sedangkan syarat sahnya sholat, ketika kita akan sholat harus sudah siap 5 syarat ini. Yang pertama tadi suci dari hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat sudah masuk waktu sholat. Dan yang kelima menghadap kiblat. Tolong dicatat karena nanti akan ada soal-soal yang Temuk akan berikan. Itu sekian materi fikih untuk kelas 1. Mohon diperhatikan, mohon diingat-ingat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.